Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada video ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 5, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 2. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Demi mewujudkan semboyan 3G, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia. Tidak lagi hanya urusan perdagangan, pemerintahan kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka. Penderitaan rakyat Indonesia pun semakin bertambah. Pemerintahan kolonial melakukan penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan kolonial Inggris di bawah pemerintahan Raffles. Yang pertama, kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan, Raffles membuat beberapa kebijakan. Yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga yang ditemukan tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldi. Yang ketiga, Raffles menulis sebuah buku yang berjudul History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Selanjutnya, kebijakan di bidang ekonomi. Kebijakan di bidang ekonomi, yang pertama, menghapus sistem kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena beberapa faktor berikut. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Selanjutnya, kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan beberapa kebijakan. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Yang ketiga, melarang perdagangan budak. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pemimpin Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat pertama kali di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, dibentuklah sebuah serikat dagang yang bernama POC, Perennick Oostindische Compagnie. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama POC pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan dari POC di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Yang kedua, untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, untuk melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan POC mulai merosot. Dengan merosotnya kejayaan POC, maka dilakukan pengalihan kekuasaan POC kepada kerajaan Belanda. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan POC adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak pegawai POC yang melakukan korupsi. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan POC yang sangat luas. Selain faktor internal, adapun faktor eksternal yang juga menyebabkan kemerosotan POC adalah sebagai berikut. Yang pertama,
meletusnya revolusi Prancis yang menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman William Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wise. Daendels dibebani tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain: yang pertama, meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Yang ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer hingga Penarukan sepanjang kurang lebih 1.100 km. Dan yang kelima, membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat untuk menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang murah, mewajibkan rakyat Pariangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanahnya. Ayo berdiskusi. Kita akan melihat peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Yang pertama, siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia? Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang terkenal pada masa pemerintahan kolonial. Yang pertama, tokoh dari Inggris yaitu Thomas Stamford Raffles, dan tokoh dari Belanda adalah Cornelis de Houtman. Yang kedua, di manakah daerah kekuasaannya? Untuk daerah kekuasaan Inggris ada di Pulau Jawa dan daerah kekuasaan Belanda ada di Banten. Yang ketiga, kapankah waktu pemerintahan kolonial di Indonesia dimulai? Untuk pemerintahan kolonial Inggris dimulai pada tahun 1811 dan untuk pemerintahan kolonial Belanda dimulai pada tahun 1596. Yang keempat, kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung? Inggris mengambil beberapa kebijakan. Yang pertama, menulis buku yang berjudul History of Java. Kemudian, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Sementara Belanda membentuk VOC dan sistem kerja paksa. Bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial? Pada masa pemerintahan kolonial, rakyat Indonesia mengalami penderitaan, sengsara, dan lain sebagainya. Sebab ekonomi kolonial menerapkan sistem monopoli utamanya dalam bidang perdagangan, sehingga kemampuan ekonomi masyarakat dipangkas habis-habisan. Perubahan wujud benda. Setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud, walaupun tidak terlalu terlihat. Perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Benda-benda di sekitar kita dapat dibedakan menjadi benda padat, cair, dan gas. Dari benda padat menjadi cair disebut mencair. Sebaliknya, dari benda cair ke padat disebut membeku. Dari benda cair ke gas disebut menguap. Sebaliknya, dari benda gas ke cair disebut mengembun. Dari gas ke padat disebut mengkristal. Dan dari padat ke gas disebut menyublim. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pembahasan berikut. Yang pertama, peristiwa mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Sebuah benda bisa mencair karena adanya pemanasan. Peristiwa perubahan wujud benda mencair juga sering disebut meleleh. Berikut ini contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saat kita memakan es krim di hari yang panas, terlihat es krim yang akan meleleh atau mencair. Yang kedua, es batu jika didiamkan di bawah sinar matahari, lama-kelamaan akan mencair menjadi air. Yang ketiga, mentega yang diletakkan di atas panci dengan kompor yang menyala, lama-kelamaan mentega itu akan mencair seperti minyak. Peristiwa membeku. Perubahan wujud benda membeku merupakan perubahan yang terjadi pada benda cair. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi padat. Proses membeku ini biasanya terjadi karena dipengaruhi oleh suhu yang dingin. Berikut ini adalah contoh peristiwa membeku dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah air yang dimasukkan ke dalam freezer, lama-kelamaan akan menjadi es batu. Peristiwa ini disebut dengan peristiwa membeku.
Selanjutnya, peristiwa menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Perubahan wujud benda menguap ini dipengaruhi oleh energi panas. Berikut ini adalah contoh peristiwa penguapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, peristiwa pada saat kita memasak air. Saat kita memasak air, akan terlihat uap panas yang berada di atas permukaan panci. Dan yang kedua, saat kita menyeduh sebuah kopi dengan air panas, akan terlihat peristiwa penguapan. Peristiwa mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair. Embun timbul ketika gas di udara mendingin dan berubah wujud menjadi embun. Contoh peristiwa mengembun, misalnya saat kita meletakkan es ke dalam sebuah gelas, maka di luar permukaan gelas akan terlihat terjadinya peristiwa pengembunan. Selain itu, saat udara di pagi hari, pada daun-daun tumbuhan akan terlihat peristiwa pengembunan. Peristiwa menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas. Ini dipengaruhi oleh suhu dingin. Benda padat yang menyublim tidak mengalami perubahan pertama menjadi benda cair lebih dahulu, tetapi akan langsung menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim dalam kehidupan sehari-hari misalnya, sebuah kapur barus yang diletakkan di ruangan terbuka, lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Kapur ini tidak menghilang, melainkan menjadi gas tanpa mencair. Peristiwa mengkristal. Perubahan wujud benda mengkristal adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Pada peristiwa mengkristal, yang berubah adalah molekul di dalam benda cair tersebut. Namun, ini berbeda dengan membeku. Meskipun sama-sama dipengaruhi oleh suhu dingin, perubahan wujud benda mengkristal bisa juga dipengaruhi oleh perubahan senyawa dalam benda tersebut. Berikut ini adalah contoh peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita perhatikan, di sekitar mulut botol atau wadah madu akan ada butiran-butiran gula. Butiran-butiran gula tersebut adalah contoh dari molekul gula yang mengalami peristiwa mengkristal. Ayo berdiskusi. Yang pertama, jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan mencair. Peristiwa membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Proses membeku ini bisa terjadi karena dipengaruhi oleh suhu dingin. Sedangkan peristiwa mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Sebuah benda bisa mencair karena dipengaruhi oleh suhu panas. Yang kedua, jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan menguap. Peristiwa membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Proses membeku ini bisa terjadi karena dipengaruhi oleh suhu dingin. Sedangkan peristiwa menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas. Perubahan wujud benda menguap ini dipengaruhi oleh suhu panas. Penguapan terjadi hanya di permukaan benda cair saja. Yang ketiga, jelaskan perbedaan peristiwa mencair dan menguap. Peristiwa mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair. Proses mencair ini bisa terjadi karena dipengaruhi oleh suhu panas. Sedangkan peristiwa menguap merupakan wujud benda cair menjadi benda gas. Perubahan wujud benda menguap ini dipengaruhi oleh suhu panas. Dan penguapan hanya dapat terjadi pada permukaan benda cair saja. Yang keempat, apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa membeku, mencair, dan menguap? Yang pertama, proses membeku bisa terjadi karena dipengaruhi oleh suhu dingin. Sedangkan proses mencair dan menguap bisa terjadi karena dipengaruhi oleh suhu panas. Yang kelima, peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa mencair? Berikut ini adalah contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan terjadinya peristiwa mencair. Yang pertama, saat makan es krim di hari yang panas, es krim akan lekas mencair atau meleleh. Yang kedua, mentega yang diletakkan di atas panci dengan kompor yang menyala, lama-kelamaan mentega itu akan mencair seperti minyak. Yang keenam, peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa membeku? Berikut ini adalah contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan terjadinya pembekuan. Yang pertama, saat air dimasukkan ke dalam freezer, lama-kelamaan air akan membeku menjadi es batu. Yang kedua, lilin yang meleleh dan menetes karena panas akan kembali menjadi padat saat sudah dingin. Yang ketujuh, sebutkan peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa menguap. Contoh peristiwa menguap. Yang pertama, saat kulit kita mengeluarkan keringat, keringat akan menguap dan mendinginkan tubuh kita.
Yang kedua, kita juga bisa melihat contoh penguapan pada makanan atau minuman yang masih panas, misalnya pada kopi yang masih hangat dan pada air hangat. Ayo bernyanyi. Nyanyikanlah lagu rayuan Pulau Kelapa berikut ini dan bacalah notasi angkanya. Gerakkan tangan dan badanmu sesuai dengan tinggi rendah nada. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Klana, memuja pulau nan indah permai. Tanah airku Indonesia. Itulah tadi lagu rayuan Pulau Kelapa yang sudah kita nyanyikan bersama. Lagu rayuan Pulau Kelapa menceritakan mengenai keindahan alam Indonesia. Lagu rayuan Pulau Kelapa merupakan salah satu dari lagu wajib. Tahukah kamu apa itu yang disebut dengan lagu wajib? Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, lagu wajib biasanya menggunakan irama penuh semangat atau berupa himne. Yang ketiga, lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Ayo merangkum. Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar menggali informasi penting dari teks narasi. Kemudian, kita telah belajar memahami perubahan wujud benda. Dan, kita juga telah belajar memahami tangga nada. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tuliskan bagaimana reaksi rakyat saat pemerintahan kolonial Belanda dan Inggris. Yang kedua, tuliskan perubahan wujud benda yang kalian ketahui. Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri dari lagu wajib. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Agar lebih menarik, apa ya usulku? Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.